على عبده المصطفى الأمين سيدنا محمد نور الله المبين الهادي إلى صراطه المستقيم ذي الخلق العظيم ونهج القويم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya yang mulia. Tidak lain dan tidak bukan kumpul kita untuk saling belajar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus malam ini kita bahasan daripada ilmu fiqih. Sampai pelajaran kita sedikit memaknai tentang masbuk, atau seseorang yang ketinggalan membaca suratul Fatihah di dalam sholat berjamaah. Artinya seperti kita bahas minggu yang lalu, di dalam madhab Imam Syafi'i orang itu wajib, hukumnya wajib membaca Al-Fatihah. Saya ulang lagi, hukumnya wajib membaca Al-Fatihah atau suratul Fatihah dari bismillahnya sampai waladhdallin. Dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya wajib. Anak-anak di belakang bisa didiamkan. Membaca Al-Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin itu hukumnya wajib di dalam madhab Imam Syafi'i. Baik kedudukannya sebagai imam, atau kedudukan sebagai makmum, atau kedudukannya sholat sendiri. Jadi kita membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib ya. Kecuali dalam madhab yang lain, dalam madhab Imam Malik misalnya, membaca bismillah itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnah buat beliau-beliau yang bermadhab kepada beliau. Tapi kita yang bermadhab kepada Imam Syafi'i, maka hukum membaca basmalah, bismillahnya sampai waladhdallin itu hukumnya wajib kita baca semuanya. Dan kemarin sudah kita jelaskan juga syaratnya, harus kedengaran. Jadi dari bismillah sampai waladhdallinnya itu harus kedengaran semuanya, nggak boleh separuh-separuh. Misalnya ada hurufnya yang kedengaran, ada hurufnya yang tidak kedengaran. Minimal an yusmi'a nafsah, minimal dia dengar sendiri, yang lagi baca itu dia dengar sendiri. Kalau tidak kedengaran tidak sah. Misalnya bacanya dalam hati, misalnya bismillahnya dalam hati, kemudian alhamdulillahnya baru disebutkan, tidak sah hukumnya ya. Atau separuh-separuh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian diam, mulut aja yang komat kamit, maka hukumnya tidak sah. Salat hukumnya tidak sah. Baik, insya Allah itu sudah kita bahas ya. Lantas al-masbuk la tasqutu al-fatihatu abadan illa fi halatin wahidatin wahya halatul masbuk. La tasqutu al-fatihatu abadan illa fi halatin wahidatin wahya halatul masbuk. La tasqutul fatihatu artinya tidak gugur bacaan Al-Fatihah, nggak bisa gugur, jadi harus dibaca ya. La tasqutu al-fatihatu abadan artinya tidak bisa gugur. Orang lagi sholat itu, mau dia sholatnya jadi imam, mau dia sholatnya jadi makmum, mau dia sholatnya munfarid, sholatnya itu tidak bisa Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihahnya itu tidak bisa gugur
kecuali abadan, yang nggak bisa gugur, illa kecuali fi halatin wahidatin, dalam suatu permasalahan, dalam satu hal. Apa itu? Wahya halatul masbuk, ketika dia ketinggalan, ibu ya, mau baik perempuan atau laki-laki hukumnya sama ketika berjamaah. Wahya halatul masbuk, yaitu dalam keadaan masbuk. Nah, masbuk itu apa? Al masbuk, yaitu wal masbuk huwa, masbuk ini pengertiannya man adraka min qiyamil imami zamanan la yas'u fihi qiraatul Fatihah. Man adraka, siapa orang yang mendapatkan min qiyamil imami zamanan, dapetin imam dalam qiyam, imam sedang berdiri, dalam qiyamnya imam berdiri ya. Mungkin imam sudah membaca Al-Fatihah, kita masuk kepada imam sedang membaca surah ya, misalnya imam baca surahnya pendek, qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad, kita baru takbir Allahu akbar, baru takbiratul ihram. Dapetin qiyamil imam, dapetin imam sedang berdiri, kita masuk takbiratul ihram, cuma kita tidak sempat untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Nah, di sini posisinya makmum sudah tidak lagi disunnahkan membaca doa al-istiftah. Dan kita habis takbiratul ihram sunnah, baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, baca itu. Tapi kedudukan kita nih masbuk. Arti masbuk, baca Fatihah saja sudah tidak bisa sempurna, nggak cukup. Kita membaca Al-Fatihah tidak cukup. Jadi bagaimana? Maka gugur. Pertama, gugur daripada bacaan sunnahnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, ibu sudah tidak dibaca lagi Allahu akbar kabiranya, langsung kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Baru sampai maliki yaumiddin, imam sudah Allahu akbar. Baru sampai maliki yaumiddin, imam ruku. Nah, Allahu akbar, imam ruku. Jadi bagaimana makmum? Apakah makmum ruku bersama imam? Maka hukumnya hukmul masbuk. Hukum dari masbuk, yajibu alaihi an yubadira bil fatihati ba'da takbir. Maka hukumnya wajib, bukan sunnah lagi. Apa wajib? An yubadira bil fatihati ba'da takbir, untuk mensegerakan membaca surah Al-Fatihah. Wala yusannu, maka tidak disunahkan lahu bagi makmum ya. Wala yusannu, tidak disunahkan lahunya bagi siapa? Bagi si makmum, duaul istiftah. Jadi tidak lagi disunahkan bagi si makmum untuk membaca doa al-istiftah. Enggak lagi disunahkan baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu sudah tidak disunahkan lagi. Yajibu, maka wajib. Bagi siapa wajib? Bagi al-makmum, bagi si makmum. Untuk apa? An yubadira, bagi si makmum untuk mensegerakan bil fatihati ba'da takbir, untuk langsung membaca Al-Fatihah, habis Allahu Akbar, habis takbiratul ihram langsung baca Al-Fatihah. Jadi habis takbiratul ihram langsung baca Al-Fatihah. Tidak disunahkan lagi baca doaul istiftah. Enggak sunahkan lagi baca Allahu Akbar kabira.
wa yarka ba'da ruku'il imam mubasyaratan. Wa yarka'u ba'da ruku'il imam, ya, mubasyaratan, maka dia ruku' bersama imam langsung. Wala yajuzu lahu ikmalul Fatihah. Wala yajuzu lahu ikmalul Fatihah. Wa yarka, siapa yang ruku'? Makmum, ya. Ba'da ruku'il imam mubasyaratan, setelah rukunya imam, kan imam kufuwan ahad, kita baru maliki yaumiddin, kan belum selesai Fatihahnya, betul? Belum selesai kan? Baru maliki yaumiddin. Maka si imam kufuwan ahad, Allahu akbar. Bagaimana nih makmum nih? Apa makmum dia sempurnakan baca Al-Fatihahnya atau tidak? Maka tidak. Bahasanya wa yarka'u, maka si makmum ruku' ba'da ruku'il imam mubasyaratan, setelah imam ruku' Allahu akbar, ya makmum putuskan baca Fatihahnya. Wala yajuzu, maka tidak boleh bagi al makmum, ya, wala yajuzu lahu bagi si makmum ikmalul Fatihati, untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Jadi maliki yaumiddin Allahu akbar. Bagaimana? Karena dia tertinggal. Nih mungkin yang live jangan sampai salah mendengar. Ini hukumnya, kenapa tidak disempurnakan bacaan Al-Fatihahnya? Karena dia tertinggal. Namanya masbuk. Saya ulang lagi, namanya masbuk. Apa itu masbuk? Yang tidak memungkinkan makmum menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya, nggak sempat, ya, tidak mendapatkan waktu yang luas yasa untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Makanya hukumnya ketika imam membaca Allahu Akbar, makmum belum selesai nih, makmum belum selesai membaca Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya si makmum? Imam belum selesai baca Fatihah. Bagaimana hukumnya makmum? Wa yarka, maka si makmum ruku ba'da ruku'il imam, setelah imam ruku dia ikut ruku mubasyaratan, langsung. Wala yajuzu, maka tidak boleh lahu, bagi siapa? Bagi si makmum, ikmalul Fatihah, ya, untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Tapi apakah mutlak seperti itu? Kita lihat, ya. Apakah mutlak tidak menyempurnakan? Kita lihat. Walakin, nih, ada sedikit jalan keluar, ada sedikit jalan keluarnya. Bagaimana? Walakin yusannu lahu, akan tetapi disunnahkan bagi siapa? Al-ma'mumu, bagi si makmum. Sunnah bagaimana? Ikmaluha, menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Idza, cuman ada syaratnya, ya kan tadi nggak boleh dia menyempurnakan, maka wajib dia ikut imam ruku' mubasyaratan, ya. Tapi ada jalan keluar, tapi ada syaratnya. Kapan jatuhnya sunnah si makmum menyempurnakan Al-Fatihah? Walakin yusannu lahu ikmaluha, menyempurnakan bacaan Al-Fatihah, ikmaluha, menyempurnakan hanya ke Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah. Idza ghalaba, kalau memang ada kebiasaan, ala dhannihi, atas sangkaan si makmum, tatwilul imam fir ruku'. Oh, biasanya imam dia memanjangkan rukuknya agak panjang, ya, rukuknya agak panjang. Ketika imam rukuknya agak panjang, kita biasa tahu, biasa terkenal lah, ya, imamnya fulani Haji Udin, misalnya Haji Udin, ya, nggak ada kan orang sini nama Haji Udin, nggak ada kan, misalnya, ya, Haji Udin, ya, atau Haji Ishak, atau Haji bin Haji lah namanya, ya.
biasa panjang, Allahu Akbar, namanya aki-aki kan, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, lama itu, sampai malaikat maut juga nungguin bingung, lama gitu. Ya, misalnya panjang lah, agak sedikit panjang, lambat bacaannya. Nah, kita tahu bahwa imam ini biasa panjang rukuknya, kan ruku itu bukan tidak panjang kan, cuma 3 kali aja standar lah secara urfan, ya. Maka si makmum dia tahu nih Haji Udin biasanya panjang rukuknya, agak panjang, maka boleh dia terusin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi dengan syarat imam belum Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kalau imam kita sempurnakan bacaan Al-Fatihahnya, ya, harus perhati nih, tarkis ya, harus perhatian nih. Kalau imam, kita tahu imamnya agak sedikit memanjangkan bacaannya, bacaan rukuknya, maka kita disunnahkan untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Subhanallah, hari itu bacaannya nggak panjang, kita belum selesai baca, imam sami Allahu liman hamidah, kita tetap ruku habis itu. Tapi bagaimana hukum sholat kita? Hukum sholat kita sah, tapi kita dihitung tidak dapat 1 rakaat. Ini diem paham apa tidur? Kita tidak dihitung dapat 1 rakaat. Jadi bagaimana hukum kita? Teruskan sholat kita, ikutin imam. Nanti di akhir, ya, setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita nambah 1 rakaat, karena dihitung kita belum dapat 1 rakaat, karena hitungannya sebelum imam bangun dari ruku. Hadis Nabi, dapatkan 1 ruku bersama imam, dapat 1 rakaat. Tidak dapat 1 rukuk bersama imam, dikatakan tidak dapat rakaat. Makanya kapan surah Al-Fatihah itu gugur baca Fatihah? Kalau memang kita kedudukannya masbuk. Jadi apabila kedudukan kita masbuk, langsung saja Allahu Akbar. Ini tadi bahasanya wala yajuzu lahu ikmalul Fatihah, tidak lagi untuk diperbolehkan menyempurnakan Al-Fatihah, kecuali tadi kapan disunnahkan? Kalau ala-dhan, biasanya Haji Udin ini biasanya panjang rukuknya, maka boleh kita sempurnakan Al-Fatihah. Yang penting syaratnya belum sami Allahu liman hamidah, kita sudah bisa rukuk tumaknina, rukuknya tumaknina. Misal kita baru Allah, baru mau rukuk nih, Allah, ingetin, baru merukuk, tapi belum sampai tumaknina, sampai ke dengkul kita tangan, imam sudah sami Allah, nggak dapat tuh 1 rakaat, ingetin. Kita sudah Allahu Akbar, Allah, kan banyak tuh, kadang-kadang lari-lari dari sana, lari, dari tempat wudhu lari-lari, mudah-mudah sampai jatuh, lu bangun lagi, ya. Nah, jatuh untuk apa? Untuk ngejar imam supaya dapetin rukuk bersama imam. Nah, ngejar, ya itu namanya nggak ada tumakninanya nanti. Baru sampai kita udah Allahu Akbar, ingetin, bedain ya, kadang-kadang salah itu takbiratul ihram sama takbiratul rukuknya beda, bukan satu. Takbiratul ihram Allahu Akbar, sempurnakan dulu tumaknina takbiratul ihram, baru takbir ruku Allahu Akbar. Belum sempat baru Allahu Akbar, belum sempat rukuknya tumaknina, imam sami Allahu liman hamidah, kita baru sampai dengkul. Nah, itu belum dapatkan 1 rakaat. Banyak yang salah, banyak banget. Yang penting sudah Allahu Akbar saja, belum tumaknina ruku. Tumakninanya sih nggak panjang, hanya sekedar bacaan subhanallah. Sampai bacaan kita subhanallah itu dikatakan tumaknina, batasannya.
baru Allahu Akbar, baru Subhanallah misalnya, Sami Allahu liman hamidah, dapat 1 rakaat. Kali belum sampai bacaan Subhanallah, belum dikatakan tumakninah, maka dia nggak dapat 1 rakaat. Paham? Paham? Nah, jadi wala yajuzu lahu ikmalul Fatihah, maka bagi si makmum tidak boleh menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya karena kedudukannya masbuk. Jadi ketika imam baru dia Allahu Akbar, baru takbiratul ihram, apalagi baru takbiratul ihram Allahu Akbar, ya, imam sudah Sami Allahu liman hamidah, ikutin terus sholat bersama imam, tapi dia nggak dapetin 1 rakaat. Ditambah kapan? Ditambah ba'da salam imam fil akhir, setelah tasyahud imam sudah mengucapkan salam, makmum bangun Allahu Akbar, nambah 1 rakaat. Jadi jangan salah, ya, yang jangan usah ngejar-ngejar untuk dapetin 1 rakaat kalau tanpa tumaknina. Untuk dapat 1 rakaat menghilangkan tumaknina, maka semua sholatnya jadi tidak sah gara-gara nggak dapetin tumaknina. Paham ya? Jadi wayarka ba'da ruku'il imam mubasyaratan, maka si makmum karena dia tidak sempat lagi membaca Al-Fatihah sempurna bersama imam, pertama sunnah istiftahnya, doa iftitahnya dihilangkan, sudah tidak lagi disunahkan, gugur, langsung baca Al-Fatihah. Wala yajuzu, maka tidak boleh sempurna ketika imam ruku, dia ruku sudah Allahu Akbar, ruku bersama imam. Yang biasanya kadang-kadang memang nggak baca sama sekali, yang ngejar tadi imam sudah ruku, kita baru takbiratul ihram Allahu Akbar, imam sudah ruku, nah kita baru masuk takbiratul ihram, itu bukan malah nggak sempat, sudah memang tidak sempat lagi untuk baca Fatihah. Biasanya kan sempat baru baca sedikit, baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini juga namanya masbuk kedudukannya. Dapatin apa? Dapatin imam di ruku. Ketika dapatin imam di ruku, ingetin, tidak usah ngejar-ngejar sampai hilang, harus niatnya harus pas, harus hadir kita punya Allahu Akbar. Biasanya kalau imam yang faham, biasanya kalau makmumnya sedikit, kalau makmumnya banyak ya nggak bisa juga sampai ke belakang-belakang kan, kita juga bukan si pahit lidah dan si 4 mata ya, langsung lihat dari belakang itu kan, oh ada yang terlambat, tungguin dulu misalnya ya. Itu kan pernah terjadi di zamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib agak telat karena nggak mau ngelewatin orang tua lagi berjalan, ya, riwayat. Maka dalam sholat subuh Rasulullah ditahan sama Sayyidina Jibril, pakai sayapnya Sayyidina Jibril ditahan Rasul untuk tidak Sami Allahu liman hamidah sampai Sayyidina Ali datang Allahu Akbar ikut ruku. Nah itu dikatakan 1 ruku bersama imam mendapatkan 1 rakaat. Jadi tidak boleh kita menyempurnakan bacaan imam kecuali kita tahu imamnya memanjangkan rukuknya. Nah sekarang wa inistaghalal masbuku bidu'ail istifta wajaba alaihil baqa'u qa'iman liqira'atil fatihati bigadri ma qara'ahu min du'ail istifta thumma yarka fa in adraka ruku'a adraka rak'a wa illa fatathu wa ata biha ba'da salami imamihi fa in lam yabqa qa'iman wa raka'a mubasyaratan batalat sholatuhu. Ini ishtaghalal masbuk bidu'ail istifta. Ini sekarang dia udah telat tapi disibukkan dengan sunnah. Nih contohnya bagaimana? Allahu Akbar, masih dapatin imam sudah qul huwallahu ahad kan nggak panjang misalnya ya.
Qul huwallahu ahad. Contoh paling enak qul huwallahu ahad, sudah nggak mungkin surah Al-Baqarah ya. Kalau surah Al-Baqarah ya masih sempat semua insyaallah kalau baca 1 juz ya. Cuman habis selesai imam, makmum juga hilang. Wah, bukan masbuk lagi, imam assalamualaikum assalamualaikum, mana makmumnya hilang, bukan masbuk lagi, kabur itu namanya ya. Jadi Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, Allahus somad, masuk di makmum Allahu Akbar. Makmum masuk bacanya Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Mestinya sudah nggak sunnah lagi dia baca takbirat duaul istiftah Allahu Akbar kabira. Kenapa? Karena posisinya sudah masbuk. Nah, makmum harus tahu, makanya sholat itu dengan ilmu. Makmum harus tahu nih posisi dia sekarang keadaannya masbuk. Diulangi lagi mungkin yang baru dengar, apa itu masbuk? Tidak sempat menyempurnakan bacaan Al-Fatihah dari awal takbir karena imam sudah keburu baca surahnya juga pendek, kecuali surah panjang mungkin sempat. Nah, mestinya si makmum posisinya dia langsung baca Al-Fatihah, tapi dia nggak baca Al-Fatihah, dia bacanya istiftah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa in ishtaghalal masbuqu, kalau si makmum ishtaghala, apa ishtaghala? Menyibukkan bidu'ail istiftah, dia baca doa istiftah, wajabal baqa alaihi qaiman liqiraatil fatihah biqadri ma qara'ahu min du'ail istiftah. Si makmum, imam baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, Allahu Akbar. Makmum imam ruku. Nah, dia baru baca takbiratul ihram, apalagi Fatihahnya belum. Takbiratul ihram aja tidak sempat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kan mestinya nih masih nyambung gak nih? Mestinya kan karena kedudukannya masbuk bacanya langsung Al-Fatihah. Ini dia nggak baca Al-Fatihah, menyibukkan dengan ini harus sunnah dulu. Nah, ini kadang-kadang nih ya salah, mau bagus tapi salah. Kedudukannya dia sibukkan dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Berapa huruf tuh? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira fa subhanallahi bukratan Allahu Akbar. Imam ruku. Nah, dia baru baca sunnah, belum baca yang wajib. Maka si makmum, ingetin, tidak boleh ruku saat itu. Dia wajib baca juga Al-Fatihah sebanyak sekadar yang dia baca takbiratul ihramnya. Yang dia baca duaul istiftahnya, misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira fa subhanallahi bukratan. Baru batas itu, berarti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, sampai situ tuh. Sekedar dia harus ganti. Jadi posisinya si makmum ini jangan miring ya. Paham ya? Jadi posisinya makmum bagaimana? Dia nggak boleh ruku tuh. Ada hukuman buat si makmum. Kenapa dia nggak boleh ruku? Karena dia sibukkan dengan sunnah. Mestinya dia langsung sibukkan dengan yang wajib. Kenapa? Karena posisinya masbuk. Karena posisinya masbuk, ketinggalan. Tapi dia bukan sibukkan dengan yang wajib, malah dia sibukkan dengan yang sunnah. Jadi bagaimana hukumnya? Ada hukumnya. Si makmum tidak boleh langsung ruku bersama imam. Dia tetap harus dia putuskan tuh baca takbiratul ihramnya. Kan pasti dia bingung tuh. Putus tuh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira Allahu Akbar. Si makmum nggak boleh langsung rukuk bersama imam. Bagaimana? Wajib bagi siapa? Al makmum. Alaihi al-baqa qaiman, harus diam dulu diri. Qaiman li qiraatil Fatihah, berdiri kenapa? Untuk baca Fatihah dulu nih, walaupun cuma sampai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, sekedar bacaan waktu yang diambil dari sunnah. Kan Allahu Akbar kabira walhamdulillah
Sampai situ misalnya Allahu Akbar, makmum juga baca, stopkan baca takbiratul ihram, ganti dengan Fatihah langsung. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, dapat 2 ayat baru ruku bersama imam. Jadi nggak boleh langsung ruku bersama imam karena dia belum baca Fatihah. Hukumannya kenapa? Mestinya boleh langsung ruku bersama imam. Karena yang dibaca bukan Al-Fatihah, karena yang dibaca duluan sunnah, du'aul istiftah. Paham ya? Dia harus baca dulu. Tsumma yarka'u, kemudian dia ruku. Allahu Akbar. Nah, kita lihat nih. Pas ruku, imam masih posisi ruku enggak? Kalau imam masih posisi ruku dan dia dapatkan ruku bersama imam, dapat tumak nina rukunya walaupun dengan sekedar bacaan Al-Fatihah, maka dia dapatkan 1 rakaat bersama imam. Dapat 1 rakaat. Jadi setelah salam imam nanti dia nggak harus bayar lagi 1 rakaat, nampak? Karena sempat. Walaupun dia ganti nih Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, Allahu Akbar, langsung dia ganti Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, Allahu Akbar, ruku juga bersama imam. Kalau masih dapetin imam ruku, ya sudah, dia dapatkan 1 rakaat bersama imam. Jadi setelah imam nanti at-tahiyatul akhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia ikut Assalamualaikum warahmatullahi bersama imam, akhir sholatnya nggak perlu nambah 1 rakaat. Tapi karena mungkin nggak sempat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asla, imam sudah ruku tuh, dia ganti Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahman, baru ar-rahmanirrahim, imam bangun, sami Allahu liman hamidah. Bagaimana hukumnya? Sama hukumnya kalau fa'in adraka ruku adraka rak'ah. Kalau dapetin ruku bersama imam, sama hukumnya dapetin 1 rakaat. Wa atabia wa illa fatathu, kalau nggak dapetin ruku bersama imam, kalau contoh yang pertama tadi sempat ruku bersama imam, contoh yang kedua agak panjang dia bacanya, nggak sempat ruku bersama imam, imam sami Allahu liman hamidah, berarti fatathu, dia nggak dapetin 1 rakaat. Fatathu, dia nggak dapetin 1 rakaat bersama imam. Jadi apa hukumnya? Wa atabiha ba'da salami imamihi. Nanti imam habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia nggak salam berakhir bersama imam, dia bangun lagi Allahu Akbar, nambah 1 rakaat lagi, karena tadi fatathu, dia hilang, gugur rakaat yang pertamanya, nggak dapetin ruku bersama, dengan sebab dia menyibukkan dirinya dengan sunnah. Ya, fa illam yabqa qa'iman, nih gara-gara nih, jangan salah ngerti nih ya, fa illam yabqa ma'al imam, makmum yang nyibukin dirinya tadi sama sunnah karena posisinya masbuk. Ingetin, yang sudah tidak sunnah lagi baca takbiratul ihram, fa illam yabqa qa'iman, dia enggak diri pas imam Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, imam ruku Allahu Akbar, mestinya apa tadi? Mestinya apa tadi? Assalamualaikum. Masih hidup? Udah ngopi belum? Nih. Allah, dia gimana jelasnya? Paham gak nih? Paham ya? Allahu Akbar. Ini kalau yang pertama tadi, ingetin, yang pertama dia langsung ruku bersama imam, nggak nyibukkan dirinya sama sunnah, itu nggak jadi masalah, sudah nggak ada hukuman buat dia. Baru Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, imam ruku, Allahu Akbar, ruku bersama imam, kelar ya. Atau imam yakin imamnya panjang rukunya, nggak apa-apa, dia sempurnakan, kemudian Allahu Akbar, ruku bersama imam, kelar. Selama masih dapetin imam ruku, selama masih dapetin imam ruku, maka dia dapatkan 1 rakaat. Nggak dapetin 1 rakaat, maka setelah salam imam dia bayar, tambah 1 rakaat. Nah, yang kedua ini masbuk juga, tapi dia nggak langsung baca Al-Fatihah, dia bacanya Allahu Akbar kabira. Paham ya? Allahu Akbar kabira, ruku Allahu Akbar. Nah, dia posisinya nggak boleh ruku, dia harus ganti bacaan Al-Fatihah walaupun sekedar sedikit bacaan dari takbiratul Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, baru ruku Allahu Akbar.
Sama hukumnya. Kalau masih dapetin imam ruku, maka dia masih dapetin 1 rakaat. Kalau nggak dapetin imam ruku, nggak dapetin 1 rakaat, setelah imam salam dia tambah 1 rakaat. Nah ini masalahnya dia nggak ganti tuh bacaannya. Nih hukum terakhir nih. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Mesti baca Al-Fatihah, dia baca sunnah. Allahu Akbar, imam ruku. Baca Fatihah belum? Belum, baru baca Allahu Akbar kabira. Udah telat pakai Allahu Akbar kabira. Nah dia nggak boleh tuh. Dia ruku juga bersama imam. Fa illam yabqa qaiman. Dia nggak ganti tuh bacaannya, langsung juga ruku bersama imam. Mesti sempat dia baca Bismillah, walaupun sedikit, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sempat. Tapi gara-gara dia baca takbiratul ihram nggak sempat kan? Walaupun sedikit nggak sempat, dia langsung ruku bersama imam. Kalau yang pertama disempatkan, yang kedua nggak sempat, bukan nggak sempat, dia nggak sempat, nggak diganti sama dia. Allahu Akbar, langsung rakaah. Fa illam yabqa qaiman, raka'a mubasyaratan, langsung sujud, langsung ruku bersama imam, batolat sholatuhu, sholatnya batal hukumannya. Paham ya? Hukumannya sholatnya batal. Kenapa? Mestinya dia ganti bacaan Al-Fatihah, karena hukum baca Al-Fatihah dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya wajib bagi imam, bagi makmum, bagi munfarid. Apa itu sholat munfarid? Sholat yang sendiri. Baca setiap rakaat hukumnya wajib. Nah begitulah hukumnya masbuk. Jadi kalau masbuk menyibukkan dengan takbiratul ihram ada hukumannya. Kalau dia langsung baca Al-Fatihah nggak ada hukumannya. Hukumannya malah ringan. Jadi gugur sudah bacaan Fatihahnya, ditanggung sama imam. Baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam Allahu Akbar. Ruku nggak bersama imam? Ruku bersama imam. Dapetin nggak 1 rakaat? Dapat 1 rakaat kalau masih dapetin imam ruku. Atau tadi yang kedua, imamnya dia yakin panjang rukunya, dia sempurnakan baca Al-Fatihah, selesai, ruku bersama imam. Kalau masih dapatin imam ruku, maka dia dapatin 1 rakaat. Nggak dapatin imam ruku, imam sudah keburu sami Allahu liman hamidah, kemudian dia harus tambah ruku juga, harus tambah nanti setelah imam salam. Kalau yang kedua ada hukumannya. Kalau yang pertama nggak pakai hukum, yang kedua ada hukumannya. Kenapa? Karena menyibukkan dengan sunnah. Padahal saat itu sudah hukumnya wajib. Wajib langsung membaca Al-Fatihah, nggak lagi baca sunnah. Karena udah telat, imam sudah qul wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, dia Allahu Akbar baru masuk. Mestinya baca apa? Langsung Al-Fatihah. Ini enggak, dia baca, ibu paham ya, dia baca takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Mestinya dia baca Fatihah, rukuklah imam, Allahu Akbar. Nah ingat ini, saya ulangin nih, bagi si makmum tidak boleh langsung ruku, dia harus rubah langsung bacaan takbiratul ihram jadi baca Al-Fatihah. Langsung baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung, walaupun sedikit putuskan nggak apa-apa baca Al-Fatihah, sekedar mengganti bacaan takbiratul ihram tadi yang dia baca, kedudukannya Fatihah mestinya Allahu Akbar, sudah aman. Kalau dia dapetin ruku bersama imam, maka dia dapetin 1 rakaat. Nggak dapetin ruku sama imam, berarti dia nambah lagi 1 rakaat di akhir salam imam. Nah masalahnya, yang masalah hukuman dia sampai sholatnya batal itu, Allahu Akbar, Bismillah, qul wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu, baru masuk Allahu Akbar. Mestinya baca Al-Fatihah sedapat mungkin, tapi dia bacanya Allahu Akbar kabira. Nah imam ruku, dia nggak ganti bacaan Fatihahnya, langsung ruku bersama imam. Apabila dia langsung ruku bersama imam, hukumnya apa? Fa illam yabqa qaiman, kalau dia nggak berdiri bersama imam, qaimam tadi, mengganti tadi rakaat mubasyaratan, dia langsung ruku bersama imam, batolat sholatuhu, maka hukum sholatnya batal.
Jadi penting ya. Makanya orang sholat ya. Makanya dalam kitab Zubat itu mungkin pernah sering saya sampaikan, orang itu berbondong-bondong minta pahala sholat. Banyak orang sholat kan begini, yang penting saya sholat, betul gak? Udah, yang penting saya sholat. Nggak bisa begitu. Allah punya punya hukum. Sama kayak kita kerja, yang penting saya masuk kerja. Orang kerja, yang penting saya masuk. Tahu kita nggak betul, dipecat gak? Dipecat. Sama kayak anak hadro, yang penting pas acara hadir, rapat gak hadir, dipecat gak? Dipecat. Sama siapa? Sama Habibnya. Sama aja, artinya kita harus punya tanggung jawab, harus tahu hukum-hukumnya. Jangan bawa seenak-enak aja, nggak bisa. Semua punya hukum, semua punya. Jadi sama kayak orang kerja, begitupun Allah. Makanya sholat yang katakan sampai katakan idza qamal abdu fi salatihi. Ada satu hadis yang mengatakan apabila seorang makmum sholat itu, idza qamal abdu, apabila seorang Allahu Akbar. Tapi bukan sembarang Allahu Akbar saja, tahu rukun takbiratul ihramnya, tahu tata cara sholatnya, ya, tahu bagaimana hukum al-fatihahnya, ada rukunnya, ada syaratnya. Gak bisa kalimat kita mengatakan yang penting sholat, gak bisa. Makanya jangan suka sok-sok campur madhab kalau nggak paham. Kok ini boleh, ini nggak boleh, udah yang satu aja kita ikutin, nggak habis-habis, usah campur yang dua, yang tiga. 4 madhab kita betul atau tidak? 4 madhab kita betul semua atau tidak? Betul. Tapi terkadang ada sesuatu yang tidak bisa dicampur, gitu. Nggak bisa. Ada, nanti insya Allah kita bahas, ada yang bisa bersentuhan sama suami istri, nggak batal. Dalam madhab Imam Syafi'i bersentuhan sama suami istri batal. Nah, yang bersentuhan dia habis, yang punya madhab bersentuhan sama suami istri tidak batal, jadi imamnya kitanya tidak sah. Karena hukum kita apa? Kita ini hukumnya berkeyakinan bahwa dia nggak sah karena wudhunya batal. Orang wudhunya batal, sholat batal nggak? Sholatnya sah nggak? Sholat tidak. Kalau orang wudhunya batal, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tidak sah. Makanya nggak bisa dicampur dalam satu madhab. Kita ikutin komitmen. Oh, mau ikutin madhabnya Imam Syafi'i, ikutin min A sampai Z, min alif ilal ya. Jangan A sampai Z aja taunya. Dari alif sampai ya, ikutin semuanya hukum-hukumnya tata cara, kecuali hal yang darurat yang memang memungkinkan kita untuk ngikutin. Ya, bisa taklid lah misalnya. Ada hukumnya, nggak gampang langsung main taklid mau ngikutin aja, nggak gampang semuanya seperti itu. Begitu juga mau ngikutin madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, silahkan, bagus. Imam Ahmad bin Hambal imam juga bagus, boleh nggak ngikutin Imam Ahmad bin Hambal? Boleh. Ikutin tata cara ibadahnya dari alif sampai ya, jangan digabung-gabung yang lain. Oh, saya mau ngikutin mazhabnya Imam Malik, boleh atau tidak? Boleh, bagus mazhab Imam Malik. Ikutin dari alif sampai ya, dari semua hukum, tata cara wudhunya, tata cara ibadahnya, tata cara sholatnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, semua boleh diikuti. Oh, saya mau ikutin Imam Hanafi, Habib, boleh atau tidak? Boleh ikutin madhab Imam Hanafi, karena betul juga madhabnya, ikutin dari alif lah, nggak dicampur-campur, ini ngambil yang ini ngambil ini, nggak bisa. Itu udah merusak ijtihadnya ulama kita sudah masya Allah, kita tinggal ngikutin aja, sudah diatur sama mereka semua masya Allah, dengan semua ngambil daripada Al-Quran, ngambil daripada hadis, semua pokoknya ngikutin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Jadi ikutin, jadi nggak bisa kita campur-campur ibadah kita, jangan. Jadi sekarang ini, dan karena kita di Indonesia banyakkan bermadhab kepada Imam Syafi'i, maka kita ajarkan cara madhab Imam Syafi'i, walaupun juga kita ajarkan dengan madhab yang lain, ya. Kan kita sering kalau misalnya takbiratul ihram, bagaimana madhab ini hukumnya, kita juga sering bahas. Kalau hukum bismillah, madhab ini seperti apa, madhab B seperti apa, madhab C seperti apa, sudah kita bahas semuanya itu. Nah, tapi kita kalau ditanya, misal ketika saya mengajar,
ada juga kita sebutkan mazhab Imam Ahmad bin Hambalnya, mazhab Imam Maliknya, mazhab Imam Abu Hanifahnya. Kalau saya, selalu saya bilang, kalau saya bermadhab kepada Imam Syafi'i. Jadi ketika saya ngajarkan perbandingan antara Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kalau Habib ngikutin apa? Tetap cara ibadah kita dengan madhab Imam Syafi'i dari alif sampai ya, kecuali ada darurat yang memang bisa kita taklid suatu saat untuk madhab yang lain, itu diperbolehkan, tapi tetap ada hukumnya. Jadi nggak boleh kita, oh yang penting saya sholat, yang penting saya sholat. Nah, Allah juga katakan, emang gua terima, kan gitu. Mau gampangin, jadi mau enak, oh yang penting saya sholat. Allah juga jawab, yang penting gua nggak terima, kan gitu. Allah ini, Rasul itu Masya Allah mengambil ibadah sholat itu dapat dengan Isra wal Mi'rajnya, dengan Masya Allah perjalanan yang jauh untuk ngambil. Jadi nggak bisa yang penting saya sholat, belajar ya. Kenapa? Untuk hitung-hitungan, untuk matematika, yang penting 2 tambah 2 4 misalnya ya. Suka di apa kalau nonton tuh diacak-acak 2 tambah 2 jadi bingung gitu, 4 kagak, 2 kagak, 1 kagak ya, pikirin sendiri sudah ya. Jadi tetap cara sholat kita harus belajar ilmu sholat luas ya, nggak bisa. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib katakan, laula khamsa khisal lasaran nas kulluhum salihin. Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kalau bukan karena 4 atau 5 hal ini, maka orang semua soleh. Kalau bukan karena 5 sebab ini, orang semua jadi soleh. Yang pertama apa? Al-qana'a bil jahli. Orang itu merasa cukup dengan kebodohan agama. Dia nggak tahu agama, merasa cukup, udah yang penting sholat, nggak mau belajar. Makanya kata Sayyidina Ali, seandainya kata nggak ada sifat ini dalam diri manusia, insya Allah semua jadi orang soleh. Kalau nggak ada sifat ini, semua orang jadi, dia nggak merasa cukup. Oh pengen tahu, oh sholat itu seperti apa, oh yang bagusnya seperti apa, wudhu itu seperti apa. Ini wudhu satu orang, 1 toren habis air. Wah, habis itu air masjid ya, udah nyumbang kagak, bangun masjid nggak nyumbang, airnya nggak nyumbang, ngabisin air ya, bawa keluarganya lagi mandi di masjid ya. Nah, semua ada hukumnya. Jadi insya Allah karena keburu sudah isya, insya Allah apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikutkan al-amal, al-ilmu wal amal, ilmu dan mengamalkan ilmu ketika kita dapatkan ilmu tersebut. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.